Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu Daulah Bani Umayyah. Namun demikian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tokoh ilmuwan muslim terkemuka Daulah Umayyah, yaitu terutama ilmuwan dalam bidang hadis. Adapun indikator yang mesti kalian capai pada pertemuan kali ini adalah kalian mampu memahami tokoh ilmuwan muslim dalam bidang hadis pada masa Daulah Bani Umayyah. Namun sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada masa Rasulullah SAW ada larangan menulis hadis selain Al-Quran. Namun sebagian sahabat ada yang menulisnya untuk keperluan sendiri, seperti Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib. Adapun jumlah hadis yang mereka tulis adalah Abu Hurairah menulis 5.374 hadis. Kemudian Siti Aisyah menulis 2.210 hadis. Kemudian Abdullah bin Umar kurang lebih 2.210 hadis, dan Abdullah bin Abbas kurang lebih 1.500 hadis. Kemudian Jabir bin Abdullah kurang lebih 1.500 hadis. Kemudian Anas bin Malik kurang lebih 2.210 hadis. Penulisan hadis dikembangkan oleh muridnya Abu Hurairah, yaitu Bashir bin Nahik dan Hammam bin Munabbih. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan para muhaddisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Dalam perkembangan selanjutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz merencanakan pembukuan hadis. Hal pokok alasan yang mendorong Umar bin Abdul Aziz untuk pembukuan hadis yaitu: yang pertama, beliau khawatir hilangnya hadis-hadis dengan meninggalnya para ulama di medan perang. Yang kedua, beliau khawatir akan tercampurnya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis palsu. Dan yang ketiga adalah dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sementara kemampuan tabi'in antara satu dengan yang lainnya tidak sama, sangat memerlukan adanya usaha kodifikasi ini. Beliau memerintahkan para gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan hadis. Salah satunya adalah gubernur Madinah, yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, yang wafat pada tahun 117 Hijriah. Dia diperintahkan oleh Khalifah untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada Amrah binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Amrah adalah anak angkat Siti Aisyah dan orang yang terpercaya untuk menerima hadis dari Siti Aisyah. Selain kepada gubernur, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan salah seorang ulama besar di Hijaz dan Syria, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab al-Zuhri, atau dikenal dengan Ibnu Syihab al-Zuhri. Ia bekerja sama dengan para perawi yang dianggap ahli untuk dimintai informasi tentang hadis-hadis Nabi
yang berjajaran di tengah masyarakat Islam untuk dikumpulkan, ditulis dan dibukukan. Usahanya cukup baik, walaupun Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak melihat secara langsung karena lebih dulu meninggal. Az-Zuhri dianggap pengumpul hadis yang pertama pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini. Setelah generasi Az-Zuhri, pembukuan hadis dilanjutkan oleh Ibnu Jurayj, kemudian Ar-Rabi' bin Sabih, dan masih banyak lagi ulama lainnya. Pembukuan hadis dimulai sejak akhir masa pemerintahan Bani Umayyah, tetapi belum begitu sempurna. Pembukuan hadis mencapai sempurna pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Pada tahap selanjutnya, program pengumpulan hadis mendapat sambutan serius dari tokoh-tokoh Islam, seperti pertama adalah Imam Bukhari atau terkenal dengan Sahih Bukhari, kemudian Imam Muslim terkenal dengan Sahih Muslim, kemudian Abu Dawud terkenal dengan Sunan Abu Dawud, kemudian An-Nasa'i terkenal dengan Sunan An-Nasa'i, At-Tirmidzi dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah terkenal dengan Sunan Ibnu Majah. Jadi perkumpulan para hadis-hadis tersebut di atas terkenal dengan nama Kutubus Sittah. Jadi demikian, Bapak berharap kalian telah memahami ilmuwan muslim dalam bidang hadis pada masa daulah Bani Umayyah. Demikian yang Bapak sampaikan. Nanti untuk tugas akan diberikan pada WA Group maupun Google Classroom. Baiklah, mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.